kuda ke C4. Menurut Mbah Catur, langkah ini kurang tepat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Halo para pecinta catur, selamat datang kembali di channel Mbah Catur. Di video kali ini, kami akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan oleh Grandmaster kita, Bapak Utut Adianto, melawan Grandmaster dari Rusia, Alexander Baburin. Pertandingan ini terjadi pada tahun 1993, di Liechtenstein. Oke, langsung ke permainan. Putih membuka permainan, dengan pion maju ke D4. Dijawab hitam, pion maju ke D5. Dilanjutkan putih memajukan pion ke C4. Ini dinamakan dengan gambit menteri, yaitu mengorbankan pion. Dengan kompensasi, terbukanya jalur diagonal menteri, sekaligus membuat para perwira di sayap menteri lebih aktif, untuk melakukan pengembangan. Dan ternyata, Bapak Utut Adianto makan pion C4. Ini dinamakan gambit menteri diterima. Sejurus kemudian, kuda keluar kandang ke F3. Menambah support untuk pion D4. Hitam tak mau kalah, gembok kandang dibuka, kuda langsung jumping ke F6. Lanjut, Raja Putih memberi instruksi kepada tuyul di depannya, agar maju ke E3. Tujuannya, agar kepala gundul si tuyul tidak menghalangi pandangan si gajah, yang sedang membidik pion C4. Direspon pion A6. Jika ada yang tanya, Mbah, kenapa gak pion B5? Berikut analisa dari Mbah Catur. Jika hitam mencoba mempertahankan pion, dengan mendorong pion ke B5, maka, putih akan membalas dengan memajukan pion ke A4. Kalau hitam masih ngotot mempertahankan si tuyul, dengan pion dimajukan ke C6, maka, putih bakal menjitak kepala gundul tuyul B5, lalu dijotos kembali oleh pion C6. Dilanjutkan dengan putih mendorong tuyul lain ke B3. Dan lihatlah guys, putih menjadi lebih aktif menguasai permainan. Kita kembali ke permainan. Karenanya teman-teman, Bapak Utut Adianto lebih memilih memajukan pionnya ke A6. Membiarkan putih memakan pion C4. Juga karena beliau sudah mendapatkan satu pion sebelumnya. Lanjut, gajah tembak pion C4. Dibalas bocah ingusan maju ke B5. Mengancam gajah, sekaligus persiapan fianseto gajah. Karena diancam, gajah mundur ke D3. Lalu gajah ke B7 sesuai rencana. Melihat jalur rokade sudah terbuka, Raja Putih bergegas sembunyi di ketiak benteng. Hitam kemudian mendorong tuyul ke I6, kemungkinan ingin menempatkan gajah sniper di petak D6, memata-matai tuyul H2. Putih mencoba mengaktifkan benteng, dengan mendorong tuyul ke A4. Mengajak adu gundul dengan bocah ingusan B5. Namun dimentahkan oleh bocah ingusan, dengan melanjutkan ke B4. Lanjut putih buka pintu kandang kuda, sehingga kuda jumping ke D2. Membackup kembarannya, sekaligus mungkin bisa manuver ke B3. Hitam tak mau kalah, kuda dilepaskan ke D7. Di sini, kuda memilih lompat ke B3. Direspon pion ke C5. Mengajak adu jotos sesama tuyul. Akibatnya, membuka peluang benteng dan menteri menjadi lebih aktif. Kalau terlihat aktif, kan lebih cepat naik pangkat bintang 4. 2 detik kemudian, terjadi adu gundul sesama tuyul di kotak C5. Dibalas kuda ganyang tuyul C5. Dilanjutkan kuda makan kuda, lalu diakhiri gajah injak kuda. Permainan diteruskan dengan putih menteri ke C2. Menakut-nakuti gajah. Tak lama berselang, benteng meluncur ke kotak C8. Bertujuan melindungi rekan satu timnya, gajah gelap. Sekaligus menciptakan ancaman tidak langsung, kepada menteri. Melepaskan ancaman, sang menteri menggeser pantatnya ke E2. Disusul hitam pun memainkan menteri ke B6. Mensupport tuyul A6 yang sedang diserang 2 kali oleh gajah dan menteri. Pion dimajukan ke E4. Mengaktifkan gajah gelap. Direspon bocah ingusan ke H6, bertugas menebarkan paku di kotak G5, agar tidak dikunjungi kuda atau gajah putih. Lanjut, bocah ingusan maju ke A5. Coba menggertak menteri. Menteri gerak refleks menggeser bokongnya ke A7. Karena kotak G5 sudah ditebari paku,
Kuda ganti rencana B, mencoba bermanuver ke D2. Lalu Menteri ke-8, membentuk formasi penyerangan segitiga bersama para perwira. Tatahan dari tadi dipin oleh gajah C5, raja lalu menggeser pantatnya ke H1. Dengan harapan, tuyul bisa dimajukan ke F3, memperkokoh pertahanan, sekaligus mengaktifkan para perwira. Menyadari benteng sejajar dengan raja, hitam berencana mengosongkan file H, melancarkan invasi benteng. Maka, serdadu dimajukan, pantang mundur. Pion maju ke F3. Disusul serdadu lajur H, maju pantang mundur ke H4. Lanjut kuda ke C4. Menurut Mbah Catur, langkah ini kurang tepat. Mungkin putih sedang memikirkan cicilan sepeda motor, yang jatuh tempo besok. Sehingga kurang fokus. Langkah terbaik seharusnya kuda ke B3. Mau tahu kenapa? Berikut analisa yang sudah disiapkan Mbah Catur. Jika kuda ke B3, maka, kemungkinan kuda ke H5. Putih dapat melanjutkan dengan gajah ke B5. Skak, mengorbankan gajah. Opsi pertama, jika hitam tidak mau menerima pengorbanan, dan lebih memilih melarikan raja ke E7, maka gajah ke G5. Skak, jika ditutup oleh pion, maka gajah telan pion H4. Kedepannya gajah akan ke G3, memperkokoh pertahanan. Opsi kedua, jika pengorbanan diterima dengan pion makan gajah, maka menteri siksa pion. Skak, misal gajah menutup skak, maka gajah gelap lenyap. Misal raja menggeser pantatnya ke E7, maka kuda tendang gajah C5. Jika benteng tindih kuda, maka akan dimakan saja oleh menteri. Putih menang kualitas. Tapi jika benteng tidak makan kuda, tapi menggerakkan kuda ke G3, maka raja akan geser ke G1. Kuda tindih benteng. Dilanjutkan kuda pukul gajah B7. Benteng ke B8. Menteri ke C5. Skak. Jika raja lari ke F6, maka menteri ke G5, skak mat. Namun, jika raja ke D7, maka menteri ke D4. Skak. Raja geser ke E7. Menteri sikat tuyul G7. Sehingga gajah gelap putih dapat lebih aktif. Walaupun kuda B7 dimakan oleh benteng, putih dapat membalas dengan putih telan kuda F1. Kita kembali ke permainan asli. Dikarenakan kuda ke C4, ini akan menghalangi jalur gajah yang ingin melakukan skak. Hitam memanfaatkan blunder ini, dengan kuda ke H5. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke E3. Mengajak pertukaran gajah. Jika teman-teman berada di posisi hitam, apa langkah terbaik hitam, agar segera memenangkan pertandingan? Jika berkenan, coba pause video ini dan temukan langkah terbaik hitam. Selamat, bagi yang menemukan. Jawabannya kuda ke G3. Skak. Putih tak punya pilihan selain menelan kuda beracun ini. Jika tidak dimakan, maka menteri amblas. Maka setelah pion makan kuda, dibalas pion makan pion. Open skak. Seakan tahu akan dieksekusi di rumah dinas, dengan gemetar raja menggeser kursinya ke G1. Hitam melanjutkan serangan dengan raja maju ke E7. Membuat koneksi antar perwira. Putih mencoba keberuntungan, dengan menteri ke E1. Mengancam pion. Tapi, itu sudah terlambat sayang. Bah, kenapa putih gak nyoba gajah makan gajah, agar tidak skakmat? Oke, berikut analisa yang sudah disiapkan Mbah Catur. Jika gajah makan gajah C5, maka benteng makan gajah. Prajurit dimajukan ke E5, dengan maksud menghalangi laju benteng. Tetap saja benteng ke H1. Skak. Benteng dimakan. Menteri ke H8. Skak. Gajah menutup skak. Menteri makan gajah. Skak. Raja ke G1. Menteri ke H2. Skak mat. Oke, kita kembali ke partai asli. Setelah menteri ke E1, selanjutnya benteng ke H1. Skak. Dan di sini Alexander Baburin menyerah. Kalaupun permainan dilanjutkan, raja terpaksa makan benteng. Benteng ke H8. Skak. Raja G1. Benteng H1. Skak. Raja makan benteng. Menteri H8. Skak. Raja G1. Menteri H2. Skak mat. Demikianlah permainan yang sangat spektakuler yang disajikan oleh Grandmaster kita, Bapak Utut Adianto saat menghadapi Alexander Baburin dari Rusia. Hikmah yang bisa kita petik dari pertandingan ini adalah,
serang, sebelum diserang. Jika teman-teman berkenan, silahkan like dan subscribe channel ini ya. Agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru. Adanya salah kata, kami mohon maaf. Segenap kru Mbah Catur mengucapkan, Assalamualaikum. Salam Salam Chess Chess Lover. Lover. Terima kasih. Terima kasih.